sekarang saya berada di gerbang pintu masuk dari Lawang Sewu, Taman Bundaran yang ada di depan Lawang Sewu ini. Lawang Sewu, bangunan yang berada di Jalan Pemuda Kota Semarang ini sedianya adalah museum perkereta-apian yang saat ini dikelola oleh PT KAI Persero. Bangunan utama Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907 pada masa kolonial Belanda. Sementara bangunan tambahan dibangun sekitar 1916 dan selesai pada 1918. Lawang Sewu awalnya berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda, Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij. Lawang Sewu sempat jatuh ke tangan pemerintah Jepang saat Belanda mundur dari Indonesia, tepatnya pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Jepang menggunakan bangunan Lawang Sewu sebagai kantor Ryuku Sokyoku atau Departemen Transportasi Jepang. Nama Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung atau dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu seribu. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu. Sedangkan pintu-pintu di bangunan tersebut hanya berjumlah 429 buah. Jendela ukuran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan, rumah atau struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal ini dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas di Indonesia. Dengan banyaknya jendela ini, akan lebih banyak masuknya udara dan membuatnya menjadi lebih sejuk. Kompleks Lawang Sewu terdiri dari 2 bangunan, yaitu gedung A dan B, serta C dan D menghadap Jalan Pemuda. Bangunan A menghadap Bundaran Tugu Muda. Terdapat 2 menara kembar di gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air, masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter. Bangunan ini memiliki jendela kaca patri yang besar dan tangga yang besar di tengahnya. Di bawah bangunan terdapat sebuah lorong bawah tanah.
Sedangkan gedung B terletak di belakang gedung A setinggi 3 lantai dengan 2 lantai pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiga adalah loteng. Bangunan dengan jendela-jendela besar ini juga memiliki lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air. Pada tahun 2009, Kompleks Lawang Sewu berada dalam keadaan yang mengenaskan. Gelap dan tak terawat. Dinding putihnya dihitamkan oleh polusi dan terlantar. Dindingnya terkelupas dan dipenuhi coretan-coretan vandal. Lumut pun tumbuh di sebagian besar bangunan, dan tikus menjadi penghuni celah-celah bangunan. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2011, gedung tersebut diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Namun pada saat itu hanya bangunan B yang dikunjungi. Ia berharap bahwa peresmian ini menjadi daya tarik utama dalam menyukseskan program pariwisata pemerintah Jawa Tengah pada tahun 2013. Pada akhir 2013, pemerintah Kota Semarang mengumumkan rencana untuk menghilangkan citra seram untuk bangunan itu guna menarik lebih banyak pengunjung. Hal ini dilakukan dengan cara menata kembali kawasan untuk kegiatan sosial budaya, serta renovasi lanjutan bangunan. Pada saat itu, Lawang Sewu menarik rata-rata 1.000 pengunjung setiap harinya. Dan kini, Lawang Sewu adalah museum perkereta apian yang saat ini dikelola oleh PT KAI Persero. Ingat teman, bahagia itu adalah pilihan. Jika kita memilih untuk berbahagia, seburuk apapun situasinya, kita pasti punya jalan untuk berbahagia. Sebaliknya, jika kita tidak memilih untuk berbahagia, sebaik apapun tempatnya, kita tidak akan punya jalan untuk berbahagia. Ingat teman, kalau begitu, sampai jumpa. Salam sehat, salam jebol. Sampai ketemu. Dadah.